Banyak wanita yang menjadi TKW atau tenaga kerja wanita di luar negeri, karena suaminya kehilangan pekerjaan dan menganggur. Ada banyak wanita Indonesia yang jadi TKW di Arab Saudi, karena konon bisa menghasilkan banyak uang di sana, sementara suaminya tinggal di rumah, mengurus anak-anak. Hal semacam itu juga terjadi pada seorang pria bernama Wiryo. Istrinya pergi ke Arab Saudi, dan Wiryo pun menjaga rumah. Bukan mengurus anak-anak, ia malah kawin dengan jin. Inilah kisahnya, dan selamat menyelami dunia misteri. Wiryo adalah pria berusia 29 tahun, dan menikah dengan Eni, seorang wanita berusia 28 tahun. Bisa dibilang, keduanya pasangan yang serasi, karena memiliki karakter sekaligus latar belakang yang mirip. Wiryo maupun Eni sama-sama berasal dari keluarga menengah ke bawah, sama-sama tipe pekerja keras, dan sama-sama punya impian untuk masa depan. Karena hal itu pula, Wiryo maupun Eni sengaja tidak punya anak terlebih dulu sampai merasa siap secara mental maupun finansial. Wiryo maupun Eni bekerja di tempat yang sama, yaitu di sebuah pabrik tekstil. Sama-sama menjadi buruh, dan sama-sama mendapat upah UMR. Meski begitu, keduanya selalu bisa menyisihkan uang untuk menabung. Mereka sering ngobrol saat makan siang di jam istirahat, dan dari situlah mereka lalu merasa saling cocok, hingga menikah. Setelah menikah, Wiryo dan Eni menggabungkan uang tabungan mereka untuk digunakan sebagai uang muka pembelian rumah secara KPR. Mereka membeli sebuah rumah mungil di perumahan yang baru dibangun, dan di rumah itulah mereka lalu tinggal berdua setelah menjadi suami istri. Semula, semua berjalan dengan baik. Wiryo dan Eni saling cinta, keduanya punya impian yang sama, dan penghasilan mereka berdua bisa disisihkan untuk membayar angsuran KPR sekaligus untuk menabung demi persiapan memiliki anak kelak. Tapi kemudian semua hal indah itu buyar ketika pabrik tempat mereka bekerja terpaksa tutup karena bangkrut. Wiryo dan Eni kehilangan pekerjaan, tapi keduanya tidak mendapat pesangon karena pabrik tutup akibat bangkrut. Hal itu membuat kehidupan mereka seperti anjlok. Dari yang semula lancar tidak ada masalah, tiba-tiba harus menghadapi kenyataan bahwa mereka tidak lagi punya penghasilan. Untungnya, mereka terselamatkan oleh tabungan yang sempat mereka kumpulkan selama bekerja. Dengan tabungan itulah mereka lalu bertahan hidup. Tetapi, Wiryo maupun Eni sama-sama menyadari bahwa mereka harus segera mendapat pekerjaan baru untuk menopang hidup. Karena bagaimanapun mereka tidak hanya butuh makan sehari-hari, tapi juga harus membayar cicilan KPR. Wiryo dan Eni pun berusaha mencari kerja ke sana kemari, mengirim surat lamaran pada setiap berita lowongan yang mereka temukan. Namun, sampai 2 bulan belum juga ada yang berhasil dapat kerja. Wiryo maupun Eni masih sama-sama menganggur. Sementara uang tabungan semakin menipis, dan cicilan KPR terus minta diangsur. Sebenarnya, Wiryo punya keahlian dalam hal perbengkelan. Dia pernah mengikuti pelatihan bengkel kendaraan, dan hal itu bisa ia manfaatkan untuk membuka bengkel sendiri. Masalahnya, membuka bengkel butuh modal cukup besar, dan Wiryo tidak punya modal. Menghadapi kondisi itu, Wiryo dan Eni berpikir bersama, mencari jalan keluar terbaik. Hasilnya, mereka memutuskan bahwa Eni akan jadi TKW ke Arab Saudi, sementara Wiryo menjaga rumah mereka. Rencananya, Eni akan mengirimkan uang penghasilannya kepada Wiryo, yang nantinya akan digunakan untuk membuka usaha bengkel. Jadi Eni maupun Wiryo nantinya akan punya pekerjaan sendiri-sendiri, meski saling terpisah. Ide itu dianggap baik oleh keduanya. Maka, di hari yang ditentukan, Eni pun berangkat menjadi TKW ke Arab Saudi. Biaya keberangkatan itu dipinjami biro penyalur TKW, yang nantinya dapat dicicil setelah Eni mendapat penghasilan di Arab Saudi. Wiryo pun melepas kepergian istrinya dengan doa dan harapan. 1 bulan kemudian, Eni mulai mengirimkan sejumlah uang untuk Wiryo, sebagaimana yang direncanakan semula.
Sementara Wiryo sudah menentukan lokasi bengkel yang akan dibukanya, yaitu di ujung gang perumahan. Di sana belum ada bengkel kendaraan, jadi punya potensi bagus. Uang kiriman dari Ernie dipakai Wiryo untuk membeli beberapa alat perbengkelan dan memulai usaha bengkelnya. Karena masih baru buka dan peralatannya belum lengkap, bengkel Wiryo pun masih sepi sampai beberapa lama. Namun Wiryo tidak putus asa. Ia yakin cepat atau lambat orang-orang akan tahu bengkelnya, dan seiring dengan itu ia bisa terus melengkapi peralatan bengkelnya. Memasuki 3 bulan sejak Eni berangkat jadi TKW ke Arab Saudi, bengkel Wiryo mulai dikenal orang. Saban hari ada orang yang datang untuk menservis sepeda motor, atau membetulkan kerusakan-kerusakan tertentu. Dengan peralatan yang semakin lengkap, Wiryo pun bisa membereskan aneka masalah kendaraan yang dibawa ke bengkelnya. Ia mulai bisa mendapat penghasilan, meski naik turun. Sementara kiriman uang dari istrinya ia gunakan untuk membayar cicilan KPR rumah mereka, dan disimpan sebagai tabungan. Kehidupan Wiryo maupun Eni kembali stabil. Wiryo mulai sibuk dengan bengkelnya. Eni juga baik-baik saja di Arab Saudi. Mereka kadang berkomunikasi lewat ponsel untuk saling bertukar kabar sekaligus melepas kerinduan. Sampai suatu waktu, terjadi sesuatu yang tak pernah disangka Wiryo. Sore hari, Wiryo baru pulang ke rumahnya setelah seharian bekerja di bengkel. Ketika membuka pintu dan mulai memasuki rumah, Wiryo mendengar suara di dapur. Mengira ada pencuri masuk rumahnya, Wiryo pun bergegas ke dapur. Tapi ia kaget luar biasa, karena yang didapatinya bukan seorang pencuri, tapi istrinya sendiri. Wanita di dapur itu Eni, dan dia sedang membuat teh di gelas. Wiryo terperangah, karena tidak menduga Eni telah pulang dari Arab Saudi. Tanpa pikir panjang, Wiryo pun segera memeluk istrinya, dan mereka berpelukan erat. Setelah itu, Wiryo dan Eni duduk berhadapan di kursi dapur, menikmati teh hangat yang baru dibuat oleh Eni. Setelah menyeruput setengah gelas teh hangat yang nikmat, Wiryo merasakan pikirannya mulai terang. Ia lalu bertanya pada Eni, kenapa pulang tiba-tiba dan tidak mengabari terlebih dulu. Sebenarnya, Wiryo bahkan tidak menyangka Eni akan pulang sekarang, karena kontrak kerjanya di Arab Saudi sampai 3 tahun mendatang. Wanita di hadapan Wiryo mengatakan, sebenarnya, aku bukan Eni istrimu. Wiryo terkejut. Ia menatap lekat-lekat wanita di depannya, dan yakin kalau wanita itu Eni, istrinya. Wanita itu benar-benar serupa dengan Eni. Meski Wiryo sudah tidak melihat Eni selama 3 bulan terakhir, ia masih ingat betul seperti apa istrinya. Jadi Wiryo pun bingung ketika wanita di depannya mengatakan dia bukan Eni. Wanita itu lalu berkata, aku sebenarnya jin yang tinggal di sini. Dulu tempat ini tanah kosong, dan aku tinggal di sini. Lalu tanah di sini dibangun perumahan, dan rumahmu kebetulan menempati tempat tinggalku. Jadi aku ikut tinggal di rumahmu. Sejak pertama kali kamu dan istrimu tinggal di sini, aku selalu melihat kalian, tapi kalian tidak bisa melihatku. Aku senang melihat kalian yang begitu rukun, dan belakangan sedih melihatmu sendirian karena istrimu pergi ke tempat jauh. Karena itu aku sengaja menampakkan diri, agar bisa menemanimu. Aku juga sengaja mewujudkan diri seperti sosok istrimu, agar kamu mudah menerimaku. Wiryo ternganga mendengar penjelasan itu, dan ia merasa tidak bisa berkata apa-apa. Akal sehatnya memberitahu bahwa Eni istrinya saat ini sedang jadi TKW di Arab Saudi, jadi wanita di depannya memang bukan Eni. Tapi Wiryo sama sekali tidak terpikir kalau wanita ini adalah jin yang menyerupai Eni. Dengan takut-takut, Wiryo mengulurkan tangan, bermaksud menyentuh wajah wanita di depannya, untuk memastikan kalau wanita itu benar-benar ada, dan ia tidak sedang berhalusinasi. Sosok jin berwujud Eni itu tersenyum. Ia bahkan memegang tangan Wiryo, lalu meletakkan di pipinya. Wiryo bisa merasakan pipi wanita itu, selembut pipi Eni yang ia kenal. Genggaman tangan wanita itu juga serupa genggaman tangan Eni yang diingatnya. Bahkan,
Wiryo baru sadar kalau teh yang tadi ia minum pun rasanya sama seperti teh buatan istrinya. Wiryo menatap wanita di depannya dengan bingung, dan wanita itu berkata sambil tersenyum, "Sebaiknya kamu mandi. Aku akan menyiapkan makanan, dan nanti malam aku bisa menghapus kerinduanmu pada istrimu." Dengan patuh, Wiryo beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya yang kotor setelah seharian di bengkel. Usai mandi, ia mendapati makanan yang telah siap di meja, dan Wiryo pun menyantapnya dengan nikmat. Puncaknya adalah saat malam tiba, wanita yang menyerupai Eni itu benar-benar menepati janjinya. Ia mengobati kerinduan Wiryo pada istrinya, yang telah 3 bulan meninggalkannya ke Arab Saudi. Itu menjadi awal indah bagi Wiryo, karena sejak itu malam-malamnya tak pernah sepi lagi. Eni istrinya ada di Arab Saudi untuk mengumpulkan uang demi masa depan mereka, sementara di rumah ada wanita lain berwujud Eni yang menemani Wiryo, hingga ia tak pernah kesepian saat malam datang. Wiryo merasa hidupnya begitu indah. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.